Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Pradipta dari PBBA, NAR absen 30 dengan NIRAM 0301250814. Nah, yang di sini, yang sebelumnya kita sudah menghitung standar budidaya tanam. Selanjutnya, di part ketiga ini kita menghitung kriteria investasi. Nah, untuk kriteria investasi di sini, sudah saya kerjakan seperti ini. Nah, kita jelasin lagi dengan rincian berikut ini. Nah, untuk rinciannya yang pemasukannya. Nah, untuk pemasukan di sini terdapat 336 juta. Itu terdapat dari pemasukan dan hasil penjualan itu kan sama kan. Nah, itu terdapat dari mana? Itu terdapat dari jumlah panen, yaitu kan jumlah panennya di sini terdapat 8.400 kilo. Itu jumlah panennya. Nah, untuk harga panennya itu kan 40.000 per kilo. Jadi, untuk mendapatkan jumlah panen, harga panen ini kan, untuk, untuk mendapatkan hasil penjualan dan memasukkan itu, yaitu dengan cara ini, kita kalikan. Hasil penjualan ini kan dari mana? Nah, ini dari hasil ini jumlah panen, jumlah kan jumlah penjualan itu dari mana? Jumlah penjualan itu dari jumlah panen dikalikan dengan harga panen. Nah, itu 8.400 dikalikan 40.000 terdapat 336 juta. Itu terdapat hasil penjualan ya. Nah, untuk nilai sisa di sini terdapat 196 juta. Itu dari mana? Itu dari yang kita telah itu ini. Total penyusutan per tahunnya ini. Nilai sisanya ini. Nilai sisanya 196 juta. Itu yang sisanya udah kita hitung ya. Pada 10 video sebelumnya itu sudah kita hitung terdapatnya 196 juta. Itu untuk nilai sisa. Nah, untuk selanjutnya untuk pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran ini kan pada tahun ke-0 terdapat 401.500.000. 401.500.000 itu terdapat dari mana? Ini terdapat ini yang kita kemarin hitung juga. Total biaya investasi per tahun. Nah, itu kan 400 401 500 nih. Ini sudah kita hitung ya. Terus selanjutnya ini investasi. Nih, ada ini. Ini untuk biaya investasi pengeluaran untuk pengeluaran ini dari mana kok dapat 390 nih? Sekian ini dari mana? Ini dari investasi tambah ini biaya variabel ditambah dengan ini nih biaya tetap. Jadi turunnya ini. Itu dapat ini ya. Terus ini masih sama G13. G13 jadi apa? Investasi terus tambah G14 itu biaya variabel ditambah ini sama ya hasilnya ya. Di tahun kedua. Untuk tahun ketiga ini sama sih. G13 sama. Oh ini nih. Ini tambah ini kan sama. Nah, untuk ini investasinya pada tahun ketiga ini kan 31.500.000. Ini pada investasi ya 31 juta. Nih, ini pada tahun ketiga ini terdapat 31.500.000 tuh dari sini. Jadi kan udah kita hitung pada temuan pada video sebelumnya ya. Ini terdapat ini. Nah, jadi untuk tahun ketiga, kenapa kok pengeluaran dapat 422 juta sekian itu? Karena nih dari sini itu dari H13 tambah H14 tambah H30. Nah, H13-nya itu kan terdapat 31.500. Nah, terus ditambah dengan 22 juta sekian. Nah, 20 juta, 20 juta, 20, 226 juta sekian ini. Terus ditambah dengan biaya tetapnya ini. Biaya tetapnya kan tetap sama.
terus ini sekian ini kan. Nah, jadi ketemunya itu. Nah, untuk tahun keempat, kenapa aku menjadi ini tahun keempat tuh tetap sama pada tahun satu 2 3 tuh, tahun keempat tuh sama dengan tahun satu 2 tuh, nih pengeluarannya. Terus untuk tahun kelima, ini tahun kelima juga udah ini dari pengeluaran itu dari investasi tambah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Nah, untuk yang dibedakan di sini biaya investasinya di sini 120 juta. Dari mana? Dari sini. 70 juta pada tahun kelima yaitu 80 juta ditambah 40 juta sama dengan 120 juta. Jadi udah dihitung pada video sebelumnya. Lanjut, total selama 5 tahunnya di sini terdapat ini 2.506 sekian. Ini dari mana? Ini dari nih hasil dari Nita. Hmm. Hasil dari ini dari pengeluaran total pengeluaran selama 5 tahun. Ini ketemunya ini nih ya. Untuk hasil pengeluaran 5 tahun. Nah, untuk ini juga sama. Untuk investasi 5 tahunnya ini 553 juta. Ini dari mana? Ini dari total ini semua. Waktunya ini. Nah, untuk biaya variabelnya itu juga sama. Dari tahun ke-1 ke-6 sampai tahun ke-5 terdapat 1.131 sekian itu. Dan persenannya itu kan tadi yang pengeluarannya itu 100%. Nah, untuk investasinya itu 22,1%. Untuk biaya variabelnya 45,1%. Nah, lanjut kita masuk ke tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan. Nah, di sini kegiatannya untuk ada persiapan media tanam dan media semai, penanaman, pemasangan tali lanjaran, pemangkasan dan seleksi buah, pengawenan buah, pengendalian hama dan penyakit, dan panen. Nah, di sini terdapat tenaga kerjanya itu harian itu eh, harganya itu yang pertama di sini ada nih ya. Persiapan media tanam itu terdapat 6 juta pada tahun pertama. Nih, 66 juta, 6 juta per tahun. Nah, untuk penanaman ini terdapat 3 juta per tahun. Nah, terus untuk pemasangan tali lancar ini itu 2.400.000 per tahun. Nah, untuk pemangkasan dan seleksinya itu 3.600.000 per tahun. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit itu terdapat 2.250.000 per tahun. Dan yang terakhir untuk pemanenan itu 9 juta per tahun. Nah, di sini tahun pertama hingga tahun kelima itu harganya sama. Jadi, total selama 5 tahunnya ini nanti di total dari tahun pertama hingga kelima itu yang persiapan media tanam itu 30 juta, terus penanamannya itu 15 juta, untuk pemasangan tali ranjang itu 20 juta, pemangkasan dan seleksi buah itu 18 juta, pengendalian hama dan penyakit itu 11 juta 250, dan untuk panennya mendapatkan selama 5 tahun itu 45 juta. Nah, untuk persenannya ini terdapat 1,2%, 0,6, 0,5, 0,7, 0,4, 1,8. Untuk panennya itu 1,8. Nah, lanjut kita masuk ke material. Nah, untuk materialnya ini di sini kita mendapatkan nilainya tuh 32 juta per tahun. Ini untuk harga-harga ini tuh ini sudah nih untuk Kokopetnya itu 40 juta, terus bubuk kandangnya 28 juta. Ini sama ya, tahun pertama hingga tahun kelima tetap sama. Terus nanti selama 5 tahun itu sama dijumlah di sini. Nah, untuk ini apa nih? Untuk abimiknya itu 80 juta, untuk pestisida fungsisidanya itu 3 juta, dan untuk pengaliran jalan dan perlengkapan itu terdapat 17 juta. Itu juga sama sampai tahun kelima. Terus nanti dijumlah hasilnya segini ya, total 5 tahunnya. Nah,
Selanjutnya, hmm, nih pesanannya tadi ini dapatnya di mana? Ada di sini ya. Nih K23, K23 itu mana? K23 nih. Jadi 160 juta itu dibagi dengan ini pengeluarannya di sini. Itu enggak? Nah, ini. Kenapa kok dapat itu tadi persenannya itu? Nah, itu dapat dari eh, 160 juta dibagi dengan ini 2 juta. Lihat nih dari sini ya. Itu ke sama dapat hasilnya ini. Nah, lanjut kita masuk ke biaya tetap ya. Untuk biaya tetap di sini kita mendapatkan pada tahun pertama itu terdapat 164 juta. Nih, sekian ini. Terus untuk eh, yang pertama itu untuk listriknya itu pada tahun pertama yang di tahun kelima itu sama, yaitu 44 juta. Untuk air dan internet IoT-nya itu 22 juta. Terus untuk biaya operasional dan lain untuk cadangan itu 44 juta. Dan untuk penyusutan pertanian itu dapat 54.541 sekian. Nah, itu pada tahun pertama hingga tahun kelima itu tetap sama. Nah, itu untuk jumlahnya segini. Nah, untuk keuntungannya di Greenhouse Madania Multifarm ini masih minus. Yang nggak minus itu cuman pada tahun ke ini kelima. Di tahun kelima ini keuntungannya ini. Nah, ini tuh minus karena itu ya kita kemarin dari Nasdem juga data dari Nasdem juga udah minus, makanya untuk mengalami keuntungan cuman pada tahun kelima. Nih, untuk tahun pertama, ini, nih keuntungannya kan minus 4 ini. Nah, untuk tahun pertama itu minus 54 juta sekian. Nah, ini juga sama. Pada tahun kedua itu sama minusnya. Nah, untuk tahun ketiga ini minus 86 juta. Nah, pada tahun ketiga ini mengalami minus sangat kerugiannya sangat banyak, itu minus 86 juta sekian. Nah, untuk tahun keempat ini terdapat minus 54 juta dan tahun kelima itu dapatkan keuntungan 21 juta sekian. Nah, untuk total selama 5 tahun ini dapat juga minus soalnya juga 1 sampai 4 tuh juga 1 sampai 4 tuh kan udah minus, jadi untuk semuanya tuh juga jadi minus 630 juta sekian. Nah, untuk ini lanjut untuk kriteria investasi. Nah, ini dengan asumsi ini DR-nya ini 10%. Nah, 10% ini kan ini dengan rumus 1 bagi 1 dalam kurung 1 plus C40 ini ya 10%-nya ini terus dikurung dengan pangkat E5. E5 itu apa? E5 itu pada tahun ke 0. Jadi ketemunya ini gitu ya. Terus tahun kedua nanti juga sama. Kalau ketemu nanti kita tarik sini. Jangan tarik itu. Terus untuk PV penerimaan. Untuk PV penerimaan itu rumusnya. Nih, eh, untuk PV penerimaannya itu kan terdapat rumus ini. Eh, E40 dikali E. Nah, E40 itu apa? E40 itu nilai F-nya. Nih, satu ini kan. Satu mana nol itu dikalikan E6. E6 itu apa? E6 itu pada masukkan nilai ke enamnya. Jadi, ini nanti ke dekan. Kita tarik aja. Ini juga sama. Ini kita tarik dari tadi ke enam.
Nah, sel itu sama. Nah, terus untuk PV penerimaannya di sini dengan rumusnya ini E40 dikali E12. E40 itu apa? E40 itu nilai DF-nya ini sama. Nilai DF-nya ini dikalikan dengan E12. E12 itu apa sih? Nah, E12 ini pengeluaran. Nih, 12. Nah, dikalikan ya. Jadi pengeluaran, nilai pengeluaran nilai pada tahun ke-0 nilai pengeluaran dikalikan dengan ini PV keuntungan. Jadi ketemunya ini. Nanti tarik juga hasilnya sama. Jadi kodenya langsung kita tarik ke sini. Jadi hasilnya itu otomatis. Nah, untuk kita hitung PV biaya. Untuk PV biayanya itu eh kita mendapatkan E40 dikali E12. E40 itu ini. Ini asumsi ini sampai E12. E12 itu apa? E12 itu yang lebih pengeluaran tadi. Oh, yang penerimaan tadi itu E6. E4 itu E6. E6 itu apa? E6 itu ini tahun ke-0 ya. Terus ini E12-nya. PV biayanya ini kita mendapatkan nih E40 dikali E6. E40 dikali E12. Nanti kita tarik ke tahun ke-5. Udah otomatis. Positif ya. Nah, untuk PV biayanya ini terdapat minus karena di sini tadi kan ini keuntungannya. Nah, kenapa kok minus? Karena ini keuntungannya ini kan tadi minus, makanya di sini semuanya minus balik ke tahun ke-5. Jadi untuk menghitung PV keuntungan itu E40 yaitu ini ini pada tahun ke-0 ini dikalikan dengan keuntungan. Jadi ketemunya nih minus semuanya. Nanti kalau ketemu langsung aja kita tarik ke ini, taruh ulangannya. Ini kan, ya. Lalu kita tarik aja ke pada tahun selanjutnya. Habis sih. Hmm, ini, Bapak ini ya teman-teman. Ini kita tarik ke sini. Bentar. Terus yang segini. Nah, untuk PV, NPV-nya, di sini kenapa NPV-nya minus? Itu tadi, ini karena keuntungannya itu kita minus, makanya NPV-nya juga minus. Nah, untuk gross bersihnya itu 0,7. Nah, ini dikatakan biayanya dikeluarkan hanya menghasilkan keuntungan. Kotornya itu 0,7, yaitu di bawah satu, yang artinya eh, ini apa namanya? Belum, biayanya belum untuk biaya, yang artinya belum untuk biaya. Nah, untuk net bersihnya itu minus 4,6. Nah, karena hasil negatif ini, usaha ini justru justru merugi Rp 0,6 untuk setiap Rp satunya biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk IRR-nya ini nggak bisa dihitung. Tunum itu artinya nggak bisa dihitung karena apa ya tadi itu nggak bisa dihitung karena minus. IR belum dapat dihitung dikarenakan arus belum positif. Nah, yang positif kan karena cuman pada tahun ke-5 ya tadi. Jadi untuk tahun ininya tuh belum positif, makanya ininya minus. Nah, ini pada tahun pertama di mana ini minus semua soalnya tahun ke-5. Jadi IR-nya ini nggak bisa dihitung tuh ya. Terus untuk PP unitnya ini rumusnya yaitu nih F30 itu ini biaya tetap pada tahun pertama, biaya tetap terus dibagi dengan F9 nih. F9 tuh ini dibagi dengan jumlah panen. Ini F40 kan ini F30 F30 itu kan biaya tetap dibagi dengan ini dalam kurung hasil penjualan dikurangi dalam kurung
harga panen dibagi dengan nih variabel. Nah, ketemunya ini 12 ini nanti kita tarik sama 12.594 sekian. Nah, untuk PP penerimaan ini terdapat ini ya 537 ini kena dari mana? Yaitu F30. F30 itu mana? Itu biaya tetap itu ini kan. Nah, biaya tetap itu terus dibagi satu kurangi F14 bagi F7. F14 itu apa? F14 itu ini biaya variabel dibagi dengan nah, biaya variabel ini tuh dibagi dengan ini hasil penjualan. Jadi ketemunya 503 503.744 sekian. Nah, ini untuk perhitungan payback periodenya itu terdapat 91,47 yang dimana investasi ini tidak kembali dalam periode analisis atau 5 tahun. Nah, untuk kumulatif payback per tahunnya itu terdapat minus ini. Nah, ini E343. Tuh terdapat ini ya. Kumulatif payback per tahunnya. Terdapat ini dari M43 dengan M43 itu PV keuntungan. Terus untuk menghitung pada tahun pertama itu E51 yaitu ini E51 kan ini tahun ke-0 ditambah dengan F43 yaitu tambah PV keuntungan pada tahun pertama nih. Terus untuk ini juga F51 ditambah G43 seterusnya sampai ini. Jadi ini keuntungannya itu masih minus ya karena juga yang menguntungkan cuman pada tahun ke-5 tuh kriteria investasinya itu persennya seperti ini ya. Nih investasinya tidak kembali dalam periode analisis atau 5 tahunnya karena udah dihitung sekian.